Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan AR Supriyadi. Kali ini merupakan pertemuan kelima dalam membahas getaran harmonik. Dan kali ini akan kita bahas getaran harmonik yang diperoleh dari gerak benda bergerak melingkar beraturan yang diproyeksikan pada salah satu garis tengahnya, ya. Ini. Oke, baiklah, kita menuju ke getaran harmonik gerak melingkar beraturan benda yang diproyeksikan pada salah satu sumbunya, garis tengahnya. Oke, getaran harmonik pada benda yang sedang bergerak melingkar beraturan. Benda bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari lintasannya sebesar R. Ini benda A itu bergerak melingkar beraturan, ya. Terus dengan jari-jari R, ya. Ini bergerak melingkar beraturan, terus gitu ya. Jari-jarinya ini. Dan saat bergerak melewati titik A, B, C, D, E, F, G, H, ya, dan seterusnya. Pertama, saat benda di titik A, bayang-bayang benda ada di O atau pusat, ya. Jadi kalau di sini bayang-bayangnya ada di O. Nomor 2, saat benda di titik B, bayang-bayang benda berada di, kalau di titik B, di B aksen. Nomor 3, saat benda di titik C, bayang-bayang benda ada di, kalau benda berada di titik C, bayang-bayang benda di C. Dan berarti benda dan bayangannya jadi satu. Sekarang saat benda di titik D, bayang-bayang benda ada di D aksen. Kalau bendanya di sini, bayangannya ada di D aksen, ya. Saat benda di E, bayang-bayang benda ada di, kalau di E, bayang-bayang benda ada di O, di pusat lingkaran. Kalau di F, bayang benda ada di F aksen. Dan sekarang arahnya sudah berbeda dengan tadi, ya. Tadi arahnya ke atas, berarti ini ke atas, sampai di sini turun, sampai di sini turun ke F aksen. Ini sampai ke G, ya. G itu berarti bayangan plus bendanya jadi satu. Kalau sampai di H, kita naik lagi, ya. Sampai di A, naik lagi, ya. Terus kalau ini bergerak terus bergerak melingkar beraturan, maka ini A di sini, terus di sini, di sana, ya. Terus turun lagi, terus turun lagi, akhirnya melewati di sini, bayangan titik A itu naik turun melalui titik setimbang. Maka inilah yang disebut getaran harmonik. Juga boleh, ya. Tidak hanya pada ayunan, pada ujung pegas, tapi pada bayang-bayang gerak melingkar beraturan, maka bayangannya itu juga naik turun
merupakan lintasannya berupa garis lurus ya. Ini saat benda di F, bayang-bayang benda ada di F aksen ya, dan arahnya ke bawah. Kalau di G ada di G juga, dan gerakannya tidak bergerak kemana-mana ya, diam di titik G, diam. Setelah saat di H, maka ini ada di H aksen dan arahnya ke atas. Kalau ini arahnya sudah mulai ke atas. Kesimpulan, gerak bayang-bayang benda dari O, B aksen, C, D aksen, O, F aksen, G, H aksen, O merupakan gerak harmonik dengan titik O sebagai titik setimbang ya. Jadi gerak bolak-balik yang melalui titik setimbang. Oke. Selanjutnya simpangan getaran harmonik Y ya. Kalau A ini bergerak melingkar beraturan dari A terus sampai ke B, maka dia telah menyimpang sejauh Y. Kalau dia nanti sampai di titik sini misalnya, maka dia simpangannya adalah ini, Y ini ya. Kalau di sini maka Y ya. Saat benda sedang GMB melewati titik B, simpangan terhadap titik O, titik setimbang adalah Y itu besarnya sama dengan R sin theta. R sin theta. Apabila simpangan memiliki nilai maksimum, bila sin theta sama dengan maksimum, itu sama dengan 1, berarti theta 90 derajat ya. Lihat gambar ini ya, lihat gambar di titik apa benda berada, yaitu di titik C. Kalau benda itu sampai di C, simpangannya nanti sejauh R sin 90 ya, berarti Y max sama dengan R, Y max sama dengan R ya, sama dengan jari-jari ya. Simpangan maksimum disebut amplitudo, maka R sama dengan A, sehingga persamaan umum simpangan getaran harmonik sama dengan Y sama dengan A sin theta, boleh ya, karena R itu sama dengan amplitudo, ini sama ya. Jadi boleh simpangannya ditulis seperti ini, boleh juga ditulis seperti ini. Oke, fase getaran ya. Fase getaran adalah perbandingan antara waktu untuk berputar dengan waktu 1 kali putar. Nah, ini fase itu sama dengan T per T besar periode, atau perbandingan antara sudut yang ditempuh oleh jari-jari lingkaran theta dengan sudut 1 kali putar. Boleh seperti ini, boleh juga seperti ini ya. Sehingga diperoleh akhirnya theta itu sama dengan ini kan omega, ini 2pi per T, ini kan omega. Jadi boleh theta sama dengan omega kali T
omega kali T, ya. Atau theta sama dengan 2pi kali fase, ya. Theta sama dengan 2pi kali fase. Fase itu inilah. Jadi menulisnya seperti Q, ya, seperti Q. Fase. Langsung problem. Untuk memperkuat, benda bergerak melingkar dengan jari-jari lintasan 80 cm dengan kecepatan sudut konstan, ya. Jadi dari A terus berputar kembali lagi ke A dan seterusnya. Tentukan fase dan simpangan getaran harmonik saat benda tepat berada di titik A, di titik B, C, dan D. Jawab di titik A dulu. Titik A itu sudutnya masih 0, ya, belum berangkat masih 0. Jadi fasenya adalah 0 per 360 boleh, ya. Ini fasenya boleh 360 berarti ini ya 0. Simpangannya belum ada simpangan ini, ya. Jadi kalau dia sudah di sini ada simpangannya. Ini belum ada. A sin 2pi fasenya 0, ya. Jadi boleh sudut theta itu ditulis 2pi kali fase, boleh, ya. Jadi itu boleh. Y sama dengan 0,8 sin 2pi kali 0 berarti 0, ya. Sin 0 adalah sama dengan 0. Maka titik A itu simpangannya masih 0. Sekarang B, ya. B itu yang ditanyakan adalah fasenya B. Kalau sudutnya itu dilihat dari sini, 90 ini, 90, ya. Kita lihat B, fase B adalah 90 derajat dibagi 2pi atau seperempat dari 2pi 90, ya, per 2pi. Jadi ini seperempat. Fasenya itu seperempat. Jadi diambil di luar bilangan 2pi ini, ya. Jadi seperempat itu fasenya. Maka simpangan B itu dihitung dari sini, gini. Maka A sin 2pi kali fase, YB sama dengan A-nya amplitudonya adalah R, amplitudonya boleh ditulis 80, boleh, ya. Sin 2pi kali fase, fasenya ini seperempat, sin seperempat kali 360, 90, YB sama dengan R sin 90. Sin 90 adalah 1, berarti sama dengan R-nya sama dengan 80 cm. Titik C, ayo C. Fasenya C itu berada di berapa derajat ini? 180, ya. Jadi untuk titik C itu sama dengan 180 dibagi 2pi atau boleh setengah dari 2pi per 2pi. Jadi ini isinya fasenya C itu setengah. Maka simpangannya C, ya, simpangannya C itu
adalah A sin 2pi kali setengah. Ya, sin 180 itu adalah 0. Maka ini juga 0, tidak punya simpangan, titik C itu tidak punya simpangan. Sekarang D 270 per 2pi atau 270 itu 3/4 dari 360 ya. Maka ini fasenya 3/4. Maka simpangannya A sin 2pi kali 3/4 atau sin 270 berarti min 1 ya, min 1. Maka simpangannya adalah 80 kali min 1 ya sama dengan min 80 cm ya. Itu boleh, min itu arahnya ke bawah berarti ya. Kalau plus arahnya di atasnya sumbu X ini. Oke, begitu. Jadi fase sangat menolong. Fase itu selalu diwujudkan dan dikalikan dengan 2pi ya. Oke, problem ya. Terus ada nomor 2 itu ya, jari-jari lintasan benda yang bergerak melingkar peraturan 50 cm. Tentukan fase dan simpangan getaran harmonik saat benda tepat berada di titik P, Q, R, S ya. P, Q, R, S. Yang ditanyakan adalah fase dan simpangan ya. Kalau di TP awas ini 30 berarti 30 itu 1/12 dari 2pi ya. Kalau ini pembaginya mesti 2pi berarti fasenya 1/12. Simpangannya ini ya, A sin 2pi 1/12. 2pi dikalikan 1/12 itu 30 derajat. Sin 30 derajat itu setengah lalu A nya ada 50 berarti A kali setengah ada 25 cm. Oke, di titik Q ya, titik Q 120 per 2pi. 120 itu ada sepertiganya 360 ya. Ini fasenya sepertiga. Maka A sin 120 itu sama dengan berapa ini? Sin 120 itu ya, dikalikan 50 cm, hasilnya simpangan titik Q. Simpangan titik Q ngitungnya dari sini. Jelas simpangan titik Q. Titik R sekarang, titik R itu cukup jauh, sana ya. Oke, yaitu 225 derajat ya. Ini 5/8 kali 2pi ya. Berarti fasenya ya pecahan ini 5/8 fasenya. Simpangannya sama dengan A ya, A kali sin 360 kali 5/8 itu berapa ini? Maka sin berapa itu, atau dijumlah dari sini bisa ini ya. 180 tambah 45
103 ya 235 ya 180 ini dari sini 180 tambah 45 itulah sin yang harus yaitu 225. Sin 225 itu berapa? Nanti kalikan dengan 50 cm ini, maka ketemulah simpangan titik R. Simpangan itu ngitungnya ada di sini. Nah, gitu. Terakhir S. QS itu sudutnya 315 per 2pi itu 7/8 kali 2pi ya, hasilnya nanti fasenya 7/8. Maka ini nanti YS hitungnya dari sini, YS simpangan titik S A 50 sin 315 itu di tombol berapa, nanti hasilnya ini dikalikan 50 cm, ketemulah simpangan titik S ya, simpangan titik S berapa sentimeter itu ya. Oke, begitu. Lanjut problem yang terakhir. Ini. Benda yang sedang bergerak melingkar beraturan dilukis seperti gambar di bawah ini. Berapakah sudut tetanya? Ya. Jawab YP, ini P ini ya. A sin theta. YP itu kalau menurut ini gambar, YP itu adalah setengah dari amplitudo. Setengah amplitudo. Nah, YP setengah amplitudo padahal sama dengan A sin theta. Maka ini dibagi ini, maka sin theta sama dengan setengah. Maka theta adalah 30 derajat ya. Oke, terus ke Q itu simpangannya ini ya, kita rumuskan di sini, min YQ sama dengan A sin theta. Ini theta 2 ini berapa derajat ini ya, setengah, ini juga setengah. Awas dilihat dari sini, ini juga setengahnya ya. Setengah A sama dengan A sin theta. Sin theta sama dengan min setengah, theta sama dengan 180 ditambah 30 derajat ya, sama dengan 210 derajat. Ini 210 derajat. 210 derajat. Begitulah ya teman-teman, belajar yang rajin, sin, cos dan sebagainya itu perlu yang istimewa itu hafal. Misalnya sin 30, sin 90, cos 0, cos 30, cos 45 dan sebagainya. Yang sudut-sudut istimewa itu diharapkan sudah hafal. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.